Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan ini jumpa lagi dengan Ustadz Mufid untuk melanjutkan pembelajaran pendidikan al-Islam. Pada kesempatan ini adalah kita masuk pada bab akhlak terpuji, ya, akhlak terpuji pada halaman 66. Ya. Kabar baik semuanya anakku sekalian yang saya cintai, semangat belajar, ya. Tak bosan-bosannya Ustadz untuk mengingatkan supaya jaga kesehatan baik-baik anak-anak di rumah, dengan belajar dengan rajin, ya. Mudah-mudahan cita-cita anak sekalian selalu mendapatkan kesempatan, ya, untuk mengejar cita-citanya masing-masing. Semoga besok semuanya yang sudah nanti pada suatu saat tercapai cita-citanya semuanya, menjadikan cita-citanya itu sebagai fasilitas sarana untuk selalu mendekatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak sekalian, kita lanjutkan, kita mulai pelajarannya saja dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz siapkan pelajarannya, materinya ini sebagai berikut. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim, akhlak terpuji, ya, pada halaman 66. Anak-anak biasa siapkan, dan kita untuk mengawali pembelajaran pendidikan al-Islam dari sisi akidah akhlak ini, kita baca surat Asy-Syura ayat 44 sampai 40 sampai 44. Kita simak bersama-sama, kita baca, Ustadz baca, anak-anak menyimak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'allana nattabi'us sajarata in kanu humul ghalibin. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون Sadaqallahul Azim. Artinya, semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka pun bertanya kepada Fir'aun, apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, ya, kalau demikian sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan atau kepadaku. Berkatalah Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat mereka, dan mereka berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Nah, ini adalah terjemahan surat Asy-Syura ayat 40 sampai 44. Baik, kita lanjutkan anak sekalian. Itu adalah gambaran tentang seperti apa
ya, perilaku Firaun ketika menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Firaun didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah kepada Allah, tetapi justru respon tanggapan dari Firaun justru mengajak, menantang, dan bahkan beradu kekuatan, ya. Beradu kekuatan dengan Nabi Musa alaihissalam melalui sihir yang disiapkan oleh Firaun. Kemudian Nabi Musa dengan kemukjizatannya, karena beliau sebagai seorang nabi, menghadapi sihir-sihir Firaun. Baik, lanjutkan sekalian. Kita mengamati untuk berikut ini ada dua anak, ada Anton. Ketika contoh ini Anton memukul kepada Fatoni, ya. Tetapi sudah tahu kalau Anton itu mestinya harus meminta maaf, tapi justru enggan untuk meminta maaf. Hal ini tidak dilakukan oleh Fatoni, ya, tidak dilakukan oleh Fatoni untuk meminta maaf, tidak dilakukan oleh Anton untuk meminta maaf kepada Fatoni. Tapi pada ilustrasi gambaran kedua, B, Aksan merasa bersalah meminta maaf kepada Ali, tetapi Ali, ya, justru enggan untuk memberi maaf kepada temannya yang sudah meminta maaf untuk kejadian jatuh sebelumnya. Karena Aksan merasa bersalah, ya, meminta maaf kepada Ali, tapi Ali justru belum bisa memaafkan karena kesalahan Aksan ini. Nah, dari dua pengamatan tersebut di atas, kemudian apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kejadian ini, ya, dari kejadian ini bagaimana menurut anak-anak? Bisa berikan komentar, ya, melalui pendapatmu, bisa ditulis di buku paketnya masing-masing di bawahnya itu halaman 60-67. Seperti apa pendapatmu setelah melihat dua peristiwa ini yang berbeda, dengan anak yang berbeda? Baik, anak sekalian, sudah seharusnya, ya, kalau Anton ini memukul kepala Fatoni dengan tidak ada alasan, ya, apa masalahnya, tapi tiba-tiba memukul, maka seharusnya Anton ini yang dengan sadar untuk meminta maaf kepada Fatoni, dan sebaliknya Fatoni juga rela memaafkan dari permintaan si temannya Anton. Yang kedua, Aksan itu sudah merasa bersalah, sudah berniat, sudah mendatangi Ali, maka seharusnya Ali ini juga menerima maafnya dari Aksan ini. Nah, kedua-duanya ini maka dapat kita jadikan pelajaran, ya, tentang sifat mana yang terpuji, ya, yang harus kita sampaikan, kita berikan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Baik, kita lanjutkan anak-anak sekalian. Yang pertama, kita belajar untuk bisa rendah diri, rendah hati, bukan rendah diri, ya, rendah hati. Apa yang harus kita pahami? Pertama adalah seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW itu mempunyai sifat tawadhu, ya, rendah hati. Beliau tidak suka dipuji atau disanjung, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya. Tidak suka dipuji walaupun akhlak Rasulullah itu luar biasa indahnya, dan juga tidak suka disanjung walaupun akhlak Rasulullah itu patut ditiru, diteladani oleh umatnya, ya. Dan bentuk daripada seperti yang digambar ini, ada orang tua yang disalimi oleh anaknya ini untuk pergi sekolah. Contohnya ini adalah sifat rendah hati yang harus kita biasakan kepada anak-anak ketika akan bepergian,
minta izin pamit dulu, salam dulu kepada orang tua untuk berlatih menjadi hati kita ini menjadi baik, ya. Kebiasaan kita menjadi baik, ya. Berlatih untuk mempunyai jiwa-jiwa yang rendah hati. Nah, selanjutnya, sudahkah kita tawadhu anak-anak? Apakah kita ini sudah mempunyai sifat tawadhu? Nah, contoh, apabila kita sesama teman juga harus tawadhu. Kita lihat para pemimpin kita bagaimana. Pemimpin-pemimpin juga harus mempunyai sifat tawadhu, mengusahakan rakyatnya makmur, pemimpin dihormati oleh rakyatnya, rakyatnya selalu memberikan penghargaan, penghormatan, ya, ketaatan kepada para pemimpin, ya. Siapapun di antara kita, baik itu kita ini pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin sekolah, pemimpin masyarakat, rumah tangga, semuanya itu kita harus juga berusaha untuk mengamalkan apa yang disebut dengan tawadhu, rendah hati, tidak tinggi hati, tidak sombong, tapi rendah hati, ya. Ada adik, ada kakak, ada orang tua, kita ini melatih saling sama orang tua juga untuk melatih rendah hati kita, menghormati kepada bapak ibu atau orang tua, ya. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika akan bepergian, datang juga begitu. Nah, baik anak sekalian, yang kedua, sebagai seorang muslim, kita juga harus bisa memaafkan. Sebagai orang muslim juga bisa pemaaf, ya, orangnya pemaaf. Mari kita pahami berikut ini. Kata al-afu berarti terhapus. Berarti kita kalau sudah memaafkan berarti kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan di sekitar kita ini kalau sudah minta maaf berarti sudah terhapus. Yang memberi maaf juga begitu, tidak ada sisa, ya, dari hati yang galau itu tidak ada tersimpan di dalam hati kita, di dalam dada kita. Tentu sebagai seorang muslim selalu memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dua sifat manusia, ya. Satu itu ada sifat yang mahmudah, yang terpuji. Yang kedua ada sifat yang mazmum. Keduanya ini saling bergantian untuk mendapatkan tempat, mendapatkan pengakuan di dalam jiwa kita. Maka kita harus juga terlatih. Kalau kita tidak teliti, ya, membiasakan kita berakhlak yang baik, terpuji atau mahmudah, maka akhlak yang jelek, mazmumah itu nanti yang akan kita jalan biasakan. Nah, ini tentu kita akan rugi kalau mempunyai akhlak mazmumah atau akhlak yang jelek. Kita berusaha memelihara kebiasaan-kebiasaan baik atau mahmud. Baik anak-anak sekalian yang saya cintai, sesama teman apapun, ya, untuk selalu memaafkan apabila teman kita yang bersalah, dan juga sebaliknya apabila kita ini bersalah dengan teman kita juga meminta maaf, saling memaafkan. Karena apa? Dengan pemaaf itu kita terhindar dari sifat pendendam, ya, tidak mempunyai pendendam, ya. Dan juga tidak, dengan pemaaf itu terbebas dari penyakit yang berbahaya, karena selalu membawa kegelisahan dan tekanan buruk bagi orang yang bersangkutan. Jadi kalau kita ini membawa dendam karena belum memaafkan, maka dimanapun kita berada selalu terbayang-bayang dengan dendam kita. Ini tidak baik, ya, tidak baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 199, artinya
Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang baik, serta berpalinglah dari orang-orang yang kita ini supaya jadi orang yang pemaaf. Sikap pemaaf yang menjadi tradisi Muslim itu jauh lebih baik daripada sedekah yang diberikan dengan diiringi dengan ucapan atau sikap yang menyakitkan bagi orang yang menerima. Bahwa gini, pemaaf itu juga lebih tinggi nilainya daripada sedekah. Kemudian sedekah itu bagi yang mengiringi diberi ucapan yang tidak baik. Nah, kemudian jadi dengan salah satu ya sifat yang terpuji itu, contohnya sifat pemaaf ini ya, dimana pemaaf ini lawannya adalah pendendam, pemarah. Nah, pemaaf ini adalah sifat yang luhur yang seharusnya dimiliki oleh setiap diri Islam Muslim. Orang yang mulia adalah orang yang suka memaafkan, jangan malah memelihara dendam. Apalagi masih anak-anak ini ya, jangan membiasakan mempunyai sifat-sifat yang buruk atau sifat-sifat yang majmu. Nah, baik, kita lanjutkan anak saran. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi ini adalah kalau kita pahami sebagai seorang Muslim itu harus saling menghormati ya, satu dengan yang lain, yaitu menghargai satu dengan yang lain, karena kita ini adalah hidupnya berdampingan ya, dengan tetangga, dengan saudara ya, itu kita harus saling menghormati, saling menghargai. Karena apa? Karena Islam sebagai agama kita ini juga agama yang toleran, yang agama yang menghargai ya. Dari sisi mana ya, kita bertetangga dengan siapa saja selalu rukun ya, tidak bermusuhan, karena kita memelihara sifat toleransi, harga menghargai walaupun berbeda-beda ya, walaupun berbeda-beda. Perbedaan ini tidak menghalangi untuk kita menjadi bersatu membangun masyarakat. Perbedaan yang secara alami ini kita bisa berikan contoh ya, seperti apa yang perbedaan secara alami, yaitu tentang apa namanya, dalam diri kita masing-masing ini ya, kita tidak bisa menyamakan wajah kita semuanya kepada teman-teman kita, juga nggak bisa. Ini tentu berbeda. Ini secara alami diri kita ini sudah berbeda. Dari sisi tinggi badan kita, wajah kita, ya, anggota badan kita ada yang putih, ada yang hitam, ya, kulit kita ini ada yang putih, yang hitam. Nah, semua itu ciptaan Allah tanpa ada pilihan bagi makhluknya. Secara alami walaupun berbeda-beda itu sudah ciptaan Allah. Sejak dahulu kita berambut lurus atau berambut keriting, itu sudah Allah berikan sejak diciptakannya. Yang kedua, perbedaan itu bisa berarti pilihan ya. Contohnya adalah manusia yang satu berbeda dengan yang lainnya itu karena pilihan yang diinginkannya. Termasuk juga berbeda dalam pilihan agama kita ini. Kalau kita semua siswa SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro ini adalah beragama Islam, ada tetangga kita yang tidak beragama Islam, ya monggo silahkan, karena mereka sudah meyakini agamanya itu sebagai pilihannya. Dan banyak lagi pilihan-pilihan yang hidup yang lain membuat orang itu berbeda. Intinya perbedaan itu adalah hal yang wajar dan biasa dan lazim. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, ini tidak ada paksaan dalam la ikraha fiddin, tidak dalam paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada setan dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat atau Islam yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah,
Anak sekalian, ayat di atas berkaitan dengan keadaan Husain ya, dari golongan Ansor. Dalam satu riwayat, suku Bani Saim bin Auf yang mempunyai 2 orang anak yang beragama Nasrani atau Kristen, sedang ia sendiri seorang muslim. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah, bolehkah saya paksa kedua anak itu masuk Islam karena mereka tidak taat kepada aku dan tetap ingin beragama Nasrani. Kemudian turunlah ayat tersebut sebagai jawab tanya. Walaupun antara ayah dan anak berbeda keyakinan, berbeda agama, juga tidak boleh memaksakan ya, tidak boleh memaksakan, dan harus ada rasa toleransi satu dengan yang lain ya. Tidak ada masalah dalam agama. Hidayah itu ada hanya di sisi Allah ya. Hidayah itu hanya ada di sisi Allah yang berhak untuk memberikan petunjuk apakah dia mendapatkan hidayah untuk masuk Islam apa tidak. Itu ada hidayah di sisi Allah. Kita berusaha sekuat tenaga, kalau Allah belum memberikan hidayah ya sudah, maka belum bisa, maka tidak boleh memaksa. Nah, dalam toleransi beragama itu tidak ada paksaan dalam memilih agama ini dan juga tidak boleh kita itu mencela agama lain ya, yang tidak sama dengan agama Islam, tidak boleh mencela agama lain ya. Maka beribadahlah sesuai agamanya kita masing-masing ya, beragamalah sesuai dengan agamanya kita masing-masing. Kalau kita sebagai umat Islam beribadahnya di masjid atau di musola, di rumah juga bisa. Sholat ibadah sehari semalam itu 5 kali sebagai suatu fardu, beribadah, melaksanakannya ya. Baik anak sekalian, toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pertama adalah menolong siapapun ya, umum, tidak pilih, menolong siapapun yang membutuhkan bantuan ya, baik itu ketika sakit ataupun menolong kita ketika kekurangan makanan, kita bantu, kita beri. Nah, itu tidak peduli kepada siapa itu yang membutuhkan, maka kita akan. Yang kedua, menjalin hubungan walaupun berbeda agama ya, tidak ada jalan buntu kemudian kalau sudah beda agama kemudian nggak ada jalan kerjasama. Ada dalam hal keduniawian, boleh seseorang itu menjalin kerjasama dengan orang yang berbeda agama, asalkan tidak bekerjasama dalam hal penyembahan kepada Allah. Besoknya menyembah kepada Allah, sholat 5 waktu di masjid, besoknya ibadahnya di tempat agama lain. Nah, ini namanya tidak bisa, bukan menjalin hubungan kerjasama, bukan seperti itu kerjasamanya. Itu menjalin hubungan walaupun berbeda agama dalam hal keduniawian, tolong menolong ya, kesanggupan bekerja sama, bantu membantu di lingkungan keluarga tetangganya itu ada punya hajat, ada banyak hal bisa ditolong, ada sakit kita bantu untuk mencari berobat di rumah sakit dan sebagainya ya, belajar ya itu. Nah, dan juga sebagai seorang muslim yang Rasulullah ajarkan adalah berlaku adil kepada siapa saja, tidak menzolimi. Berlaku adil itu berarti berlaku yang sebaik-baiknya, tidak merugikan pihak-pihak lain, karena berlaku adil itu tidak pandang bulu ya, asalkan pada norma-norma, ketentuan-ketentuan yang berlaku di tatanan masyarakat itu, dengan tidak mengurangi ya, menzalimi ya, dengan yang lain, berada di posisi yang tepat, langkah yang tepat dalam mengambil sikap, mengambil perbuatan, karena adil itu tadi ya, tetap bisa dilaksanakan di dalam kondisi apapun. Adil itu tetap bisa dijalankan, tidak karena pilih kasih dalam hal suatu peristiwa misalnya, tidak pilih kasih.
Boleh memberi hadiah kepada yang beragama, boleh memberi kepada yang berlainan agama. Dalam hal tertentu tuh karena berprestasi bisa. Misalnya orang yang beragama lain itu karena prestasi lomba lari bagus, ya berhak untuk mendapatkan hadiah, ya silahkan. Dalam perlombaan itu tidak menutup kemungkinan orang yang beragama lain itu lebih cepat larinya daripada kita, contohnya seperti itu. Tetap dalam hal itu boleh memberi hadiah, memberi oleh-oleh, ya dan sebagainya. Baik anak sekalian, sekarang saya kira itu materi pelajaran pada kesempatan kali ini tentang akidah akhlak, ya. Akhlak terpuji. Ada tadi dalam materi ini ada 3 macam. Sebagai seorang yang pemaaf, ya. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah rendah hati, yang kedua pemaaf, yang ketiga adalah toleransi. Maka kita sikapi, ya, sebagai siswa SD Muhammadiyah ini tentu menjadi pelopor dalam hal sifat rendah hati, menjadi pelopor dalam hal sifat pemaaf, dan menjadi pelopor dalam hal toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat sekitar. Nah, anak-anak sekalian, saya kira itu, dan anak-anak bisa lanjutkan belajar materinya ini, dibaca dan dipahami berulang-ulang. Dan selamat belajar. Silahkan untuk aktivitas siswa, lihat di halaman 76, anak-anak bisa memberikan pernyataan setuju atau tidak setuju, ya, di halaman 76. Kemudian juga buku paketnya bisa buat belajar di halaman 78, ya, 78 bisa dijawab, ya, di buku paket bisa, di buku tulis bisa, untuk berlatih memendalami dari materi pendidikan Islam pada kesempatan ini. Saya kira itu, selamat belajar. Halaman 78 itu A, B, dan C bisa berlatih menjawab, mengerjakan tugasnya ini. Saya kira itu, mohon maaf ada salah kata dari Ustadz, dan apabila kurang jelas atau ada yang masih perlu ditanyakan, bisa berikan kirim pertanyaan di WhatsApp untuk ke nomor Ustadz. Baik, terima kasih, selamat belajar. Sekali lagi semangat, ya, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.